saya jelaskan bahwa Wisma Erni itu ya punyanya Bu Erni, dan Bu Erni itu bukan orang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Inta Permata, biasa dipanggil Tata. Makasih teman-teman sudah mampir ke channel YouTube saya. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya. Jangan lupa selalu di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya juga. Terima kasih. Halo semua, selamat malam. Balik lagi bersama gua. Kali ini gua akan mengangkat cerita mistis di daerah Kota Malang. Kota Malang terkenal dengan para wisatanya seperti Gunung Bromo, Pantai Tiga Warna, Museum Angkut, dan banyak banget kulineran di Kota Malang. Tapi bukan itu semua yang mau gue bahas. Malam ini gue akan ngebahas tentang mistisnya di Kota Malang. Jadi, Kota Malang juga terdapat tempat-tempat angker, seperti yang dikunjungi para wisatawan di Wisma Erni. Untuk warga-warga di Kota Malang, Wisma Erni ini dikenal sebagai bangunan tua yang dihuni banyak banget makhluk astral. Dulunya, Wisma Erni adalah bangunan yang sangat megah pada zamannya. Nanti gue akan tampilin beberapa dokumentasi foto dari bangunan Wisma Erni. Walaupun sudah puluhan tahun lamanya tidak dihuni, bangunan yang berada di Jalan Raya Surabaya Malang ini masih menunjukkan kegagahannya, yang menandakan bahwa Wisma Erni ini dulunya adalah bangunan yang sangat megah. Beredar kabar bahwa bangunan Wisma Erni ini dibangun di atas kuburan orang Tionghoa. Dan tragisnya, semua keluarga yang tinggal di rumah megah ini dibantai habis-habisan tanpa tahu penyebabnya. Yang menyebabkan semua penghuni di rumah itu meninggal dunia, termasuk Erni. Erni adalah istri dari pemilik rumah tersebut. Jadi kejadian ini udah lama banget, sekitar tahun 80-an. Konon katanya, arwah Erni ini sering menampakkan dirinya di balkon lantai 2 di Wisma Erni. Hal itu dibenarkan oleh beberapa warga yang sering melewati bangunan tua itu. Sosoknya seperti wanita yang memakai baju putih berdiri di lantai 2 balkon tersebut. Selain itu, ada beberapa warga yang di sekitar bangunan itu mendengar suara musik yang ternyata ada di dalam bangunan tersebut. Lengser wengi sliramu tumeke sirmo aja tangi nggonmu guling. Walaupun angker, tapi Wisma Erni ini sering dijadikan tempat wisata mistis di Kota Malang. Kisah seram di Wisma Erni justru membuat banyak orang yang tertarik dan penasaran untuk mengunjunginya. Bahkan beberapa di antaranya banyak yang hunting foto di sana. Makanya kini bangunan yang berada di kawasan Lawang Kota Malang ini tidak pernah sepi pengunjung. Nah, jadi gue kasih tahu dulu nih, jalan akses menuju Wisma Erni itu. Jadi jalanan ini memiliki medan yang cukup curam karena kita harus naik ke atas bukit. Sehingga kalian harus hati-hati kalau mau naik ke atas sana, apalagi di musim hujan. Nah, Wisma Erni ini sekarang gue denger-dengar sudah menjadi bangunan pondok pesantren di daerah Kota Malang. Oke, segitu aja yang bisa gue sampein, tapi kurang lebih informasi yang gue cerita tadi belum tentu benar adanya. Nah, gue mau kasih tahu ke kalian juga nih, gue udah dapet informasi yang lebih valid. Jadi, gue bersama tim gue udah dapet kontaknya langsung supir pribadi dari keluarganya beliau.
Karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi tim gue langsung kontak ke supir pribadi keluarga beliau. Halo, Assalamualaikum. ya waalaikumsalam Pak. Iya, dari mana ya? Saya dari tim channel YouTube Pak, dari channel Inta Permata. Dari Jawa Timur apa? Saya dari Jakarta Pak. Oh ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Suneo Pak, dari tim channel YouTube-nya Inta Permata. Itu tentang misteri-misteri horor gitu Pak. Tapi ya banyak yang nggak benar. Tapi sebelumnya udah banyak juga Pak yang ini Pak, yang telepon Bapak buat konfirmasi gitu Pak, klarifikasi tentang di Wisma Erni tersebut. Ada. Sudah saya jelaskan bahwa Wisma Erni itu ya punyanya Bu Erni. Dan Bu Erni itu bukan orang Belanda. Jadi jelas-jelasnya saya ikut dia, Bu Erni itu mulai tahun 80 sampai dia meninggal tahun 95. Oke. Dan saya berhenti dari udah tua ini ya dari tahun 2007. Jadi 25 tahunan lah ikut keluarga Bu Erni itu. Oke, berarti Bapak kerja ikut keluarga almarhum Ibu Erni ini dari tahun 80-an ya Pak? Iya, mulai sebelum ada Wisma Erni. Oke, berarti sebelum ada nama Wisma Erni itu ya Pak? Iya, belum jadi, masih masih pohon-pohon gede-gede. 25 tahun Mas, jadi tahun 80 sampai tahun 95 dia mati. Meninggal itu lalu berhenti saya itu ya udah tua tahun 2007 ya. Oh. 25 tahun lebih ya. Iya Pak, berarti tahun 2007 Pak ya? Iya, mulai berhenti ya dapat pesangon gitu. Oke, sebelum tanya-tanya Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Dengan Bapak Ya, siapa Mas. nih? Nama saya Bambang Sutrisno. Oke, jadi Pak Bambang ya? Iya. Saya manggil Iya, Pak Bambang iya. aja ya? Oke, jadi gini Pak, saya mau bertanya juga nih, dekatnya itu dengan siapa Pak? Almarhum Ibu Ernika atau suaminya? Aku ini supir pribadinya Ibu Erni. Oh, jadi Bapak, oke, berarti, bukan suaminya. oke, berarti Bapak cuman supir pribadinya langsung ya dari Iya. almarhum Ibu Erni ini ya? Iya. Oke, sebelumnya memang tentang keluarga almarhum Ibu Erni ini pengusaha atau gimana Pak? Karena kan beredar kabar ada yang bilang dari keluarga Belanda gitu kan? Enggak benar. Dari Bu Erni itu suaminya seorang pengusaha, properti juga, pompa bensin juga. Waktu saya ikut tahun 80 itu, lalu di Jalan Mejen Sungkono itu ada kolam renang namanya Taman Tirta yang sekarang dibuat Shangri-La Hotel, beli sama orang. Itu tempat. Berarti suaminya sendiri dari almarhum Ibu Erni ini seorang pengusaha Pak ya, yang beberapa usaha ya? Juga seorang petinju dia itu. Oh, jadi Hari seorang petinju juga? Ya, Hari Effendi namanya. Oke, iya. Manajer juga, manajer petinju. Oke. Taman Tirta Camp. Oke Pak. Nah, terus ini Pak, tentang ini kita langsung masuk ke yang ini ya Pak ya, tentang misteri Wisma Erni Pak. Itu apakah benar Pak terjadi pembantaian di sana atau memang gimana Pak? Tidak, jadi cerita-cerita itu kok ngawur semua gitu Mas. Jadi Bu Erni itu tahun 95 itu sakit karena sakit jantung di rumah sakit Suliang atau itu di Gubeng itu.
Jadi meninggalnya tahun 95. Oke. Dia turun orang Lawang situ, aslinya gitu dia malah. Kalau bapaknya Pak Hari itu suaminya itu dari Probolinggo. Oke. Berarti almarhum Ibu Erni ini asli orang Indo, Pak ya? Pribumi langsung ya? Bukan Cina. Oh, dari China. Iya, dari di Lawang itu. Oke. Berarti bener Pak ya, berita-berita yang banyak orang bicarakan yang seperti di website, internet sama beberapa mungkin media TV itu ini Pak ya, beredar kabar hanya gosip aja Pak ya, bukan benar-benar pembantaian. Oh bukan Mas. Sekarang keluarganya masih ada di Surabaya semua. Oke. Bahkan anak pertamanya itu jadi pendeta itu sekarang. Oh, jadi anak pertamanya jadi pendeta, Pak. Iya, perempuan, yang laki juga pendeta. Oke. Nah, terus ini Pak, ini yang saya buka-buka di YouTube sama di berita-berita Pak ya. Jadi gini, ini banyak yang ngerasain atau ngalamin Pak ya, ngalamin gangguan-gangguan di depan, ibaratkan tuh di sekitaran dari Wisma Erni tersebut nih Pak. Kayak ada yang di balkon itu. Apakah itu benar Pak? Oh, kalau itu saya nggak tahu, tapi menurut kepercayaan saya itu ya setan lah. Saya orang Muslim itu. Jadi nggak mungkin Bu Erni itu jadi setan. Kan ceritanya di Mas Tukul apa itu kan apa ya, mati dibunuh oleh supirnya siapa gitu. Padahal ya ini ya tahu bener Mas. Oke. Berarti kalau kita bisa bilang itu berita bohong Pak ya, hoax ya. Oh ya, seperti yang di beritanya Tukul juga aku mau konfirmasi tapi kok ya buat apa gitu aja. Kalau dia telepon ya nanti saya jawab gitu. Oke, paham Pak saya Pak. Iya, sebelahnya itu kan makam itu. Oh, jadi sebelah Nggak dari sampai, jadi sebelah iya nggak sampai 2 meter udah makam itu di Lawang itu. Itu kuburannya itu kuburan Tionghoa atau kuburan Umum. Oh, kayak TPU Muslim. gitu, Pak. Ah. Oke. Terus ini Pak, mau tanya lagi nih, berikutnya nih. Berarti untuk keluarganya sekarang pun masih ini ya Pak ya, masih ada ya dan masih sehat-sehat semua ya? Masih semua ya, masih semua. Oke. Di Surabaya semua. Oh, berarti udah pada di Surabaya semua ya? Iya. Terus untuk bangunannya tersendiri Pak, itu kenapa bisa ditinggalin gitu aja ya Pak ya? Jadi jatuhnya terbengkalai gitu. Kenapa? Sudah dijual sama orang Jakarta saya rasa itu ya, waktu tahun 2006 itu. 2006 itu lalu sekarang jadi pondok pesantren Asidikiyah, mungkin dibeli sama Asidikiyah itu. Oke. Ya, karena saya juga dengar katanya sekarang kan jadi pondok pesantren dan yang Bapak tahu sekarang apakah udah jalan itu pondok pesantrennya atau masih dalam tahap pembangunan, Pak? Saya rasa kelihatannya kok udah jalan Mas, saya lewat situ. Cuma kan aku udah tua, saya nggak sering ke sana, cuma pernah sekali 2 kali kok sudah ada tulisan gitu. Oh, ya Pak, paham Pak. Oh, berarti bangunannya sendiri jatuhnya udah dijual ya Pak, bukan ditinggalin gitu aja ya? Udah sekitar tahun 2006, habis itu tahun 2007 aku udah minta berhenti, dapat pesangon itu, jangan sampai sekarang. Oke Pak, paling lalu Bapak kenapa? Suaminya itu meninggalnya sekitar 2 tahun yang lalu, Pak
Hari Effendi namanya. Iya Pak. Itu sakit atau gimana Pak? Oh, kalau Pak Hari Effendi sakit jantung juga. Oh jadi Dia sukanya itu didatangkan gereja-gereja main apa ya, nyanyi gereja-gereja gitu Pak Hari Effendi. Oke, berarti sebelum meninggalnya itu memang Pak Hari Effendi itu sering nyanyi-nyanyian di gereja itu Pak ya? Iya, ya, didatangkan gereja-gereja itu di Jawa Timur. Oke. Oke Pak, paling itu aja sih Pak. Yang saya mau tanya-tanyain buat klarifikasi yang beredar kabar yang bisa dibilang ada yang benar atau bohong gitu ya, makanya saya langsung hubungin Bapak, jadi biar semuanya juga mungkin nanti penonton juga bisa pada tahu, bisa pada dengar, atau enggak nanti mungkin ya ada orang yang mau bertanya ke Bapak, nanti saya kasih nomor teleponnya, bisa Pak? Ya bisa Mas, cuma ya kalau ada berita di YouTube yang terus terang aja saya ikut udah lama ya, jadi kalau dijelek-jelekan anaknya dibantai gini, waduh saya kok rasanya itu mau ngebel itu kok ya ruwet ya. Iya. Cuma aja udah Paham Pak saya Pak. Iya makanya mungkin ya ini bisa nanti di channel YouTube-nya dari kami mungkin bisa mewakili suara Bapak juga, yang ibaratkan Bapak pengen ngasih tahu yang kebenarannya itu seperti apa gitu Pak ya. Iya. Mas siapa nih ya Mas? Ini saya Suneo Pak. Suneo. Iya, jadi Jakarta. Iya dari Jakarta. Paling itu aja Pak. Saya makasih banyak Pak ya. Bapak sehat-sehat terus Pak ya. Iya. Makasih atas perhatiannya Mas. Iya Pak, sehat-sehat terus, jaga kesehatan Pak. Ya udah Pak. Ya, makasih banyak Pak ya. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Nah teman-teman, jadi cerita yang gue dapat semua dari internet itu adalah hoax. Karena yang kalian denger juga tuh tadi itu adalah supir pribadi dari almarhum Bu Erni. Jadi semoga kalian puas dengan informasi yang gue dapetin, dan gak ada lagi di luar sana yang ngasih hoax-hoax tentang Wisma Erni ini. Nah, untuk kalian yang ada cerita atau pengen jadi narasumber di sini, bisa langsung aja DM ke Instagram Inta Permata. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya juga biar tahu channel ini biar makin berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.